Halo semuanya, selamat pagi. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Laureta Gracia dengan NIM F10122210008. Saya dari kelas PPAPK angkatan tahun 2022. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai teks eksposisi. Jadi, teman-teman semua udah pada tahu belum nih apa itu teks eksposisi? Ya udah, yuk kita simak pembahasan materi ini. Pembahasan yang pertama terdapat pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan karangan yang berisi gagasan dan fakta. Teks eksposisi mengandung informasi atau pengetahuan yang ditulis dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi merupakan suatu uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjabarkan maksud serta tujuan. Paragraf dalam teks eksposisi sendiri sifatnya ilmiah atau non-fiksi. Teks eksposisi juga memiliki tujuan. Adapun tujuan dari teks eksposisi ialah untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca. Dengan membaca teks eksposisi, pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu masalah atau kejadian. Teks eksposisi juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang keempat, terdapat fakta atau uraian singkat, padat, dan akurat. Yang kelima, penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang keenam, tak memihak, yang berarti tak memaksakan. Yang ketujuh, kemauan penulis pada pembaca bisa dikatakan isi teks eksposisi bersifat netral. Selanjutnya ada struktur dari teks eksposisi. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Pernyataan pendapat atau tesis merupakan bagian teks yang berisikan pendapat penulis atau disebut juga bagian pembuka. Di dalam teks eksposisi, biasanya pernyataan pendapat ini bisa ditemukan di paragraf pertama teks eksposisi. Kedua, argumentasi. Argumentasi merupakan bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam mendorong ataupun menolak suatu gagasan. Argumentasi berisi penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa bukti, alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Biasanya argumentasi ini terdiri dari beberapa paragraf yang terletak setelah paragraf pernyataan umum, pendapat, atau tesis. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang pendapat adalah bagian dari teks eksposisi yang berisi penegasan ulang pendapat penulis tentang topik yang dibahas. Bagian ini berisi penegasan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Biasanya penegasan ulang ini berada di paragraf akhir teks eksposisi. Adapun unsur kebahasan dari teks eksposisi. Yang pertama, pronomina. Pronomina adalah istilah lain dari kata ganti. Pengertian pronomina adalah kata ganti yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contoh pertama, Diva mendapatkan hadiah. Dia adalah anak yang pandai. Pada kata dia menggantikan kata Diva. Itulah yang disebut sebagai pronomina atau kata ganti. Contoh kedua, pengundulan hutan terus terjadi. Ini berdampak buruk bagi lingkungan. Kata ini menggantikan kata pengundulan hutan. Yang kedua, nomina. Nomina adalah kata yang mengacu pada benda nyata maupun abstrak. Contoh nomina misalnya mobil, gedung, sepeda, dan lain sebagainya. 3. Verba atau kata kerja. Verba merupakan kelas kata dipakai untuk menyatakan suatu tindakan, pengalaman, perbuatan, pengertian dinamis, keberadaan, dan lain sebagainya. Contoh,
berlari, berolahraga, menari, mengambil, dilempar, dan lain sebagainya. Yang keempat, konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa. Bisa dikatakan konjungsi itu sebagai jembatan atau penghubung dan antar kalimat. Contohnya, dan, dengan, lalu, jadi, karena, sebab. Diva sedang membaca dan adiknya sedang bermain catur. Kata dan pada kalimat merupakan konjungsi. Dari materi ini juga terdapat kuis dan teman-teman bisa membuka link yang ada di bawah ini. Jangan lupa untuk diisi ya teman-teman. Sekian materi yang saya bahas mengenai teks eksposisi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita dan bagi banyak orang. Terima kasih.